Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal ujian sekolah yang berkaitan dengan mean, median, dan modus. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat adik-adik di kelas 6 yang sebentar lagi akan mengikuti ujian sekolah. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Data hasil produksi pengrajin pemanfaatan daur ulang limbah sampah dalam kilogram sebagai berikut. 27, 32, 30, 28, 34, 33, 31, 27, 29, 35, 32, 28, dan 29. Median dari data tersebut adalah, bagaimana adik-adik? Median itu apa? Median adalah, sebelum kita mengerjakan soal tersebut, kita harus tahu dulu pengertian dari median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Jadi, data ini kita harus urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian di sini nilai tengahnya. Nilai tengahnya berarti dari data yang telah diurutkan itu nanti titik tengahnya itu ada di angka berapa. Oke, kita coba urutkan dulu. Kita mulai dari data yang terkecil ya. Data terkecil di sini adalah 27. 27-nya ada 2. Kita hitung ada 2. Kemudian 28 juga ada 2. Kita tulis lagi 2. Setelah 28 itu 29. Nah, 29-nya di sini ada 1, ada 2, ada 2 juga. Kemudian setelah 29, 30. Nah, ini 30-nya ada 1. 30 sudah, 31. Nah, 31 ada berapa ini? Ada 1. Kemudian 32. Nah, setelah 30, 32, 32-nya 2, 1, 2. Kemudian 33. Nah, 33 ada 1. Kemudian 34 juga 1. 35 ada 1. 35, kemudian 36 ada nggak ini? Tidak ada ya. Berarti habis sampai 35. Nah, misalnya adik-adik biar tidak terulang atau bingung untuk mencarinya, bisa dengan mencoretnya ya. Pada saat mengerjakan ujian sekolah pun boleh, sepenting jangan terlalu kotor ya. Bisa pakai pensil. Misalnya tadi 27 untuk kalau sudah dihitung bisa dikasih centang seperti 1, 2. Nah, ini untuk 27, kemudian 28. Nah, kemudian 29. Jadi terlihat nanti mana yang sudah terconteng berarti sudah dihitung. Nah, begitu dan seterusnya. 30 juga. Nah, di sini 30-nya ada 1, ada cuma 1 kali. Kemudian 31-nya ada 1. Dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian kembali lagi ke sini, median adalah nilai tengah. Ini sudah diurutkan, kemudian nilai tengahnya. Sebelum menentukan nilai tengah, kita hitung dulu. Ini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, untuk menentukan nilai tengah itu seluruh data, ini tadi ada 13 ya, ditambah 1 kemudian dibagi 2 untuk menentukan letak nilai tengahnya itu ada di mana. Ini adalah data ditambah 1, ingat-ingat. Datanya, kemudian ditambah 1, kemudian dibagi 2. Tadi datanya semuanya ada 13. 13 itu kita tambahkan 1, kemudian dibagi 2. 13 ditambah 1 itu sama dengan 14, kemudian dibagi 2. Maka ada di nomor 7. Nah,
Seperti ini ya, jadi bilangan nomor 7. Kita ambil 7 dari kiri, kemudian 6 dari kiri, 6 dari kanan. Ya, karena di sini pasti nomor. Ya, nilai tengahnya ada di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nilai tengahnya itu ada di urutan ke-7, berarti di angka 30. Nah, kata lain, median dari data tersebut adalah 30. Seperti itu. Oke, ya. Nah, ini untuk data yang kebetulan hasilnya di sini genap ya, maka pas dibagi 2. 14 dibagi 2 hasilnya 7. Nah, sekarang kita contoh kedua untuk data yang berbeda. Nah, median dari data di atas. Median sama pengertiannya, kemudian kita urutkan dulu dari yang terkecil. Seperti tadi bisa ya. Yang terkecil adalah di sini ada 5 ya. Kita tulis 5, 1, kemudian ada 6, 1, 2, kita tulis 1, 2, kemudian 7. 7-nya ada 3, kita tulis 3, 1, 2, 3, kemudian 8. 8 ada 3 juga, 1, 2, 3, ada 8, 3, kemudian 9 ada 2, kita tulis 9-nya ada 2, kemudian 10 ada 1. Nah, kita hitung jumlah data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti 12 ditambah 1 dibagi 2. 12 ditambah 1 sama dengan 13. 13 bagi 2 sama dengan 6,5. Nah, 6,5. Nah, itu 6,5 itu bagaimana? 6,5 berarti di antara 6 dan 7. Di antara baris ke-6 dan baris ke-7. Seperti ini adik-adik. Kita hitung dulu. Nah, titik 6 berarti 6 dari kanan, 6 dari kiri ya. Kita 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dari kiri juga kita buat 6 garis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6,5 berarti ada di sini, di tengah-tengah ini. Nah, karena ada di tengah-tengah, tidak seperti tadi pas ya, di sini ada angka. Nah, tapi sedangkan ini adalah di tengah, maka 7 kita tambahkan dengan 8 ya. Untuk menentukan nilai tengahnya itu 7 ya. Yang ke-6 ditambah yang ke-8. 7 ditambah 8 ini karena di sini tengah-tengahnya tidak ada bilangan, maka ini 7 ditambah 8 dibagi 2. 7 tambah 8 sama dengan 15. 15 kita bagi 2 sama dengan 75. Maka nilai tengahnya adalah 75. Seperti itu adik-adik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oh ya adik-adik, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang. Dan adik-adik bisa belajar tentang soal-soal yang akan keluar dalam ujian sekolah. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Berat badan siswa kelas 6 SD Angkasa dalam kilogram sebagai berikut. Nah, modus data berat badan di atas adalah, nah sekarang modus. Kalau tadi median itu nilai tengah. Kalau modus itu apa adik-adik? Modus adalah data yang paling sering muncul. Data yang paling sering muncul. Kita lihat di sini. Yang paling sering muncul kira-kira angka berapa adik-adik?
Nah, ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10. Nah, yang paling muncul angka berapa? Di sini bisa dilihat ada 42. 42-nya 1, 2, 3, 4. Nah, otomatis ini yang paling banyak ya. Di sini 36 cuma 1. Kemudian 42-nya ada 3. 437-nya 1. Nah, 45-nya 2. 38-nya ada 1. Berarti yang paling banyak itu adalah 42 ya. Nah, sebanyak 4, kemudian yang keduanya ada 36. Oke, jadi jawabannya adalah 42B. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, soal yang berikutnya ini masih berkaitan dengan modus, tapi soal jenis variasi soalnya sedikit berbeda. Data kegemaran 260 siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler di SD Harapan sebagai berikut. 38 siswa gemar matematika, 42 siswa gemar seni, 25 siswa gemar baca puisi, 45 siswa gemar sepak bola, dan sisanya gemar bola voli. Modus gemar siswa tersebut adalah, nah, di sini ada 260 siswa. Ada beberapa kegemaran. Semuanya sudah ada, kecuali di sini ada bola voli. Untuk itu, jangan adik-adik langsung menentukan. Di sini ada 38, 42, 25, dan 45. Wah, ya ini 45. Tidak, kita harus hitung dulu yang bola volinya ini ada berapa. Nah, untuk mengetahui yang gemar bola voli, berarti kita harus menjumlahkan. Yang gemar pramuka ada berapa? Kemudian yang gemar seni ada berapa? Jumlah seluruhnya ada berapa? Itu harus kita hitung dulu. Oke, kita hitung dulu ya. Pramuka ada 38 ya di sini. Kemudian seni musik ada 42. Kemudian baca puisi ada 25. Iya betul. Kemudian sepak bola ada 45. Kita hitung dulu. 38 ditambah 42 sama dengan 80 ditambah 25 sama dengan 105 ditambah 45, jumlahnya ada 150 ya. Nah, maka yang suka gemar bola voli adalah 260 dikurangi 150. Nah, jumlahnya ini ada 150, berarti yang bola voli tadi 260 dikurangi 150 sama dengan 110. Nah, yang lainnya ada 38, 42, dan 25, 45, sedangkan bola voli ada 110. Jadi jelas yang modusnya adalah bola voli. Nah, modus itu berarti yang paling sering, yang paling disukai oleh siswa, karena jumlah siswa yang menyukai olahraga tersebut paling banyak. Jadi jawabannya adalah bola voli. Begitu adik-adik ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, setelah tadi median, sekarang median, modus, sekarang yang ketiga adalah mean. Mean adalah salah satu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai wakil data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai data, kemudian membaginya dengan banyak data. Menjumlahkan, ya, di sini ada garis bawahnya. Menjumlahkan seluruh data, kemudian membaginya dengan banyak data, ya. Menjumlahkan, kemudian membagi dengan banyak data. Jadi, mean itu sama dengan rata-rata ya. Ini rata-rata itu sama dengan mean. Oke, kita jumlah dulu. Berarti di sini dari jumlah data kita jumlah dulu datanya ada berapa.
Berarti di sini yang pertama 28 ya. 28 kita jumlah dengan 17, jumlah lagi dengan 20, tambah 34, tambah 30, tambah 56, dan tambah 46. Oke, 28 ditambah 17 sama dengan 45. 45 ditambah 20, 65, ditambah 34 sama dengan 99. Tambah 30, 129. Tambah 56, 185. Ditambah 46, 231. Setelah itu tadi menjumlahkan seluruh sudah, kemudian membagi dengan banyak data. Jadi 231 ini kita bagi banyak data. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 231 kita bagi dengan 7. Ya, 231 kita bagi 7 sama dengan berapa adik-adik? 33. Jadi rata-rata atau mean data tersebut adalah 33. Oke, untuk memperjelas kita ke soal yang berikutnya. Variasi. Yang penting berikut merupakan data hasil ulangan matematika dari 20 siswa kelas 6 SD Bintang Fajar. Rata-rata hasil ulangan matematika berdasarkan data di atas adalah, nah, sama ya, ini untuk mencari rata-rata. Di sini jumlah siswanya sudah ada 20. Oke. Nah, ini kalau dibaca, yang dapat nilai 90 ada 3, yang dapat 80 ada 5, 70 ada 4, dan seterusnya. Oke, untuk menentukan jumlah, berarti kita kalikan saja ini. Nilai kali jumlah anak. Jadi, 90 kali 3 sama dengan 270. Kemudian, 80 kali 5, 400. 70 kali 4, 280. 60 kali 6, 360. 50 kali 2 adalah 100. Setelah itu kita jumlah ke bawah. Jumlahnya ada berapa? Ini 0 ya. 7 tambah 8, 5 tambah 6, 1. Kemudian nyimpen 2. 2 tambah 2, 4. Tambah 4, 8. Tambah 2, 10. Tambah 3, 13. Tambah 1. Berarti 14. 1410. Nah, 1410 ini adalah jumlah data nilainya ya. Jumlah nilai ini setelah dikalikan dengan banyak anak. Oke, kemudian di sini jumlah anaknya adalah 20. Berarti 1410 kita bagi 20. 1410 kita bagi 20 sama dengan 70,5. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, begitu adik-adik. Mudah kan? Ya, yang penting patokannya adalah kalau rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyak data. Ini nilainya berapa, kemudian dikalikan jumlah siswa, kemudian dibagi jumlah siswa. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Masih sama tentang rata-rata. Nah, kalau tadi tabelnya ke bawah, sekarang ke samping. Caranya sama adik-adik ya. Nilai kali banyak siswa. Nilai berarti 5 kali 2, 6 kali 4. Selanjutnya 7 kali 4. Berapa? 28. 8 kali 5, 40. 9 kali 3, 27. 10 kali 2, sama dengan 20. Kemudian dihitung ke bawah. Nilainya ada berapa? 149. Nah, sekarang di sini jumlah siswanya ada berapa ini di sini? Wah, tidak ada. Berarti kita hitung dulu. 2 tambah 4 tambah 4 berarti 10 tambah 5. 15 tambah 3, 18 tambah 2, 20 ya. Jumlah siswanya ada 20, berarti 149 kita bagi 20. Berapa? 149 kita bagi 20 sama dengan 7,45. Sekali lagi, mudah kan? Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar adik-adik
mendapatkan update-update pembelajaran tentang ujian sekolah untuk jenis soal yang lainnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nih, soal yang terakhir adik-adik, variasi soal rata-rata. Masih sama ini ya. Oh, ya ini variasinya. Diketahui nilai rata-rata ulangan matematika dari 5 siswa yaitu 75. Jika nilai Tegar 70, Arya 80, Firman 75, dan Yusuf 85. Berapa nilai yang diperoleh Fadil? Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Kalau biasanya mencari rata-rata, kalau ini rata-ratanya sudah ada. Ada 5 anak. 5 anak itu rata-ratanya adalah 75. Nah, di sini baru diketahui 4 anak yang nilainya. Yang ditanyakan adalah nilai Fadil, nilai anak yang kelima. Bagaimana caranya? Caranya sama ya, hampir sama. Bisa ya. Ini jumlah anaknya kan ada 5. Jumlah anaknya ada 5. Nah, berarti 5 kali 75 ada berapa? Kemudian ini yang sudah diketahui ada berapa? Yang diketahui ini 70 tambah 80 tambah 75 tambah 85 itu dijumlah. Kemudian tadi dari seluruh tadi yang 75 kali 5 dikurangi jumlah yang ini. Begitu. Oke, untuk lebih jelasnya seperti ini. Rata-rata nilai itu adalah jumlah rata-rata itu harusnya kan 5. Nah, ya. 5 anak. Nah, tapi di sini yang baru diketahui ada 4. Nah, maka jumlah nilai itu rata-rata sama dengan jumlah nilai 4 anak ditambah nilai Fadil dibagi 5. Maka nilai Fadil itu sama dengan rata-rata dikali 2, rata-rata dikali 5. Karena di sini ada 5 anak, ya. Rata-rata dikali 5, kemudian dikurangi jumlah nilai 4 anak. Nah, ini kan Fadil ya, ditambah Fadil. Maka nilai Fadil itu rata-rata dikali 5, kemudian jumlah nilai 4 anak dikurangi jumlah nilai 4 anak. Nah, kita hitung. Rata-rata berarti 75 kali 5. Jumlah anaknya ini 70, jumlah nilai 4 anak. 70 tambah 80 tambah 75 tambah 85. Nah, kita hitung 75 kali 5 sama dengan 375. Sedangkan jumlah 4 anak adalah 310. Jadi nilai Fadil sama dengan 65. Ini variasi soal tentang rata-rata. Jawabannya adalah 65. Begitulah adik-adik. Mudah-mudahan pembahasan soal-soal ujian sekolah pada kesempatan kali ini bermanfaat buat adik-adik semua. Semoga nilai ujian sekolah adik-adik nanti mendapat nilai yang memuaskan sebaik-baiknya. Oke, demikian penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.